Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Jazakumullah khair untuk semuanya. Sahabat-sahabat Warta Pelangi yang saya muliakan. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang saya cintai. Pada hari ini saya coba mengupload live saya di suatu sosial media yang mana mudah-mudahan kita semua dapat tercerahkan dan bisa teredukasi. Dan tidak lama-lama saya akan mengajak sahabat-sahabat Warta Pelangi untuk mengikuti saya. Fadol Maskuro. Sumber dari Islam juga, begitu loh. Ya, ya, ya. Terima kasih abangku, maaf loh, Ya, ya, ya. datang-datang Mantap, ngoceh-ngoceh, bukan. maaf loh. Pas. Sangat bagus, bijaksana dan mudah ditangkap. Tanpa memberikan suatu kesalahan pada yang lain. Keren. Wah, harus karena Al-Quran itu surat dari Yang Maha Kuasa, yang namanya manusia tetap manusia, tidak dipaksakan sesuatu terhadap manusia itu sendiri, berhak memilih sesuai lingkungan. Makanya agama itu tidak ada paksaan, karena apa? Yang tidak beragama pun masih manusia, masih beli sama toko kita kan gitu. Betul. Baru sekali ini saya masuk sekomal Bang Firman ini ya. Iya, Abi. Iya betul. Ya, assalamualaikum. Ini ada Pesi. tamu baru ini, tolong disapa dari narasinya. Ya, salam. Gimana dari mana? Ya. Dari mana posisi sekarang ini, saudara Pesi? Oh, di Sumatera. Sumateranya di? Lampung. Oh, sama saya kalau gitu. Sama dong. Sama dong Lampung. Iya. Saya Lampung, Jawa Timur, Lamongan kampung. Oh ya. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana? Ada berita apa yang dibawa kira-kira dari silaturahmi di komal-komal saudara-saudara yang lain? Nggak ada yang dibawa. Nggak ada ya? Tiap hari buka komal ya ini Bang Firman. Iya, Abi. Tiap hari kita buka komal, tapi waktu-waktu tertentu gitu. Ya tolonglah diundang kalau buka komal ya, jadi saya bisa Abi. ikut ngopi. Ya, siap Abi. Jangan sampai kita menjadi korban kegagalan berpikir. Ya benar Bang Abi. Apa itu Abi, korban kegagalan berpikir itu gimana? Ya kalau sudah tidak menjangkau berpikir, tidak mau musyawarah, kan akhirnya menjadi korban kegagalan berpikir sendiri. Ciri-ciri orang yang bodoh itu dipikir-pikir sendiri, dijawab-jawab sendiri. Kalau sudah merasa itu benar, akan timbul sifat ego yang tidak bisa dihindari. Tapi hasil dari musyawarah bisa disepakati, yang atas bisa turun sedikit, yang bawah bisa naik sedikit, karena ada permusyawaratan. Oh, berarti itu kesepakatan namanya. Iya, tapi kalau dipikir-pikir sendiri, walaupun benar itu benarnya sendiri, bukan benar kebersamaan. Yang boleh sendiri cukup Nabi, yang lainnya musyawarah. Ya, kalau begitu repot dong. Sekarang misalkan saya contoh nih ya, kan mau ada biaya nih buat anak ini, saya pikir-pikir sendiri, saya cari-cari sendiri, bisa nggak di musyawarah ini? Biar ada kebersamaan. Jadi musyawarah ini, ya musyawarah yang terhadap orang yang terkait, bukan dikait-kaitkan.
Tapi sebenarnya ya semuanya itu harus berjuang dengan sendiri. Iya, nggak ada. Harus Manusia berjuang itu sendiri semua. Manusia itu makhluk sosial, walaupun sendiri tidak akan mandiri, sehingga tetap melibatkan diri dengan seorang yang lain. Minimal sama istri, minimal sama anak, minimal orang tua. Kita makhluk sosial, nggak mungkin. Definisinya kita memang mandiri, tapi tidak akan mandiri. Karena apa? Tetap kita melibatkan orang yang di luar diri kita. Betul, 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 betul. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wah ada wabarakatuh. bidadari ini. Nah, Aku bidadari, nah ini aku mantap minta kalau lanjut narasinya tadi lanjut. Ya, ya, ya. Narasinya serba sendiri atau kesepakatan narasi. Ya, artinya begini. Pilih sendiri apa yang kesepakatan. saya ini sangat berbahagia. yang kita lihat sendiri aja, yang kita lihat kalau kita mau perhatikan fenomena yang ada, artinya ternyata kita nggak bisa dengan secara de facto menyatakan itu sendiri. Contoh bahasa saja, itu kan kita nggak buat bahasa sendiri. Ada yang kita ikuti bahasa yang telah orang-orang tetapkan bahasa itu di suatu daerah itu masing-masing. Artinya kita ada saat ini hasil daripada kesepakatan musyawarah orang-orang terdahulu saat ini karena belum ada yang kita ciptakan sesuatu hal yang lain selain daripada orang-orang yang terdahulu. Ini kayaknya masih belum ada. Ya, kalau kita mau tahu bahasa itu ya kita tahu sendiri, belajar sendiri kita, Iya, pahami sendiri, mengerti sendiri. iya. Artinya begini, bahasa yang kita gunakan ini kan bukan bahasa yang kita produk sendiri. Kalau bahasa itu nggak ada yang bisa dirubah. Iya, artinya bahasa Itu itu udah kesepakatan. iya dari orang-orang Itu sebelum udah kita. kesepakatan. Iya, Ya. Jadi hal yang sudah terjadi itu semua nggak bisa dirubah gitu. Jadi tinggal kita mengikuti iya. gitu. Nah tadi itu saudara kita banyak artinya memahaminya itu seperti yang terkadang kalau kita memahami konteks ayat-ayat suci Al-Quranul Karim tersebut, ya kalau saya perhatikan, saya penggal-penggal suatu ayat tersebut dengan artinya dengan bahasa Arab atau dari kamus atau dari tata bahasa Arabnya gitu. Eh, Lalu kita penggal-penggal, kita susun kata-kata yang kita penggal tersebut dengan bahasa Arab tersebut, kita susun seperti ayat itu kembali. Enggak sesuai dia. Berarti Al-Quran tersebut bukan bahasa Arab yang menurut pasaran-pasaran yang selama ini hari-harian orang bicara Arab itu gitu. Menurut menurut saya ya, kalau menurut saya berarti bukan agama loh ya. Iya, ya. Agama itu nggak boleh menurut saya. Betul. Tatkala kita memahami sebuah bahasa secara umum ya, kalau kita memahami sebuah bahasa, hendaknya kita memahami pengguna bahasa. Karena itu menjadi sinkron dalam pemahaman. Kalau kita sekedar memahami bahasa tanpa menggunakan pemahaman pengguna bahasanya, itu nanti kita terjebak kepada disiplin ilmu yang sulit untuk diterapkan juga. Contoh, di Indonesia setengah dua, pengguna bahasa Indonesia setengah dua berapa jam? Iya. Kan gitu. Iya. Nah, makanya kita memahami Al-Quran, pengguna bahasa Al-Quran otoritasnya pada Nabi Muhammad. Iya. Itu nanti baru bisa selaras pemahaman gitu.
Lah muncul nanti dengan literasi-literasi untuk memahami itu setelah memahami pengguna bahasanya, dan bahasa itu luas, bahasa bahasa minta. Bahasa minta antara kita kepada teman, kita sama orang tua, kita sama istri itu sudah beda semua. Betul, 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 betul. Nah, makanya kita memahami sebuah bahasa tidak bisa lepas dari pengguna bahasa. Sehingga kita mengkaidahkan sesuatu bahasa itu tadi muncul pemahaman yang tanpa merugikan yang lain. Air seluruh Indonesia. Ya air ya itu. Coba kalau sudah tingkat dunia, air itu angin. Ya betul, betul, betul. Betul nggak? Betul, betul, betul. Air bas katanya. Nah, jadi pahami di situ abangku, semuanya seniorku semua, Dinda, Bang Fazu. Kalau menurut saya semacam itu, dari kita memahami sebuah bahasa harus melibatkan pengguna bahasa, karena di situ letak pemahaman yang diinginkan maksimalnya ada. Jadi nanti kita tahu murad yang diinginkan bagaimana, kita tahu. Iya. Karena nada sebuah bahasa itu menjadi hukum, sedangkan kita membaca itu tidak ada nadanya. Kata-kata jangan, tapi di situ kata-kata jangan itu pada waktu mengeluarkan kata-kata jangan dengan letter tulisan yang ada, ini keras atau rendah atau tinggi, itu kan penentu sebuah hukum. Betul, betul. Betul, betul. Nah itu makanya ada sistem sanad, ada sistem asbabun nuzul, ada sistem asbabul wurud. Pengguna-pengguna bahasa pada waktu itu yang harus diselataskan kepahaman kita sehingga tidak menimbulkan kontroversi antar kursi hostnya, kursi Bang Fesi, kursi Bang Agustan, kursi Dinda Mei, sehingga kita ketemu menyamankan. Tapi ujungnya tadi yang paling sulit itu menempatkan pendapat pada tempat yang tepat dengan cepat. Terima kasih. Betul sekali itu. Jadi harusnya kembali kepada siakul kalimahnya itu, siakul kalamnya itu ya kan? Siakul kalam dan pengguna bahasanya penting, pengguna bahasa. Iya. Di Jawa itu minta maaf gak menunggu salah. Kita lewat jalan raya umum biasa, jalan kaki, ada orang duduk, maaf Pak numpang lewat, maaf Pak numpang lewat, tanpa ada sebuah kesalahan, padahal itu jalannya umum. Karena itu etika. Tapi kalau kita bahasa letterlek, maaf, definisi maaf adalah orang yang punya salah, kan gitu kan? Iya, betul, betul. Abi, Ya, ini saya Ya. mau tanya nih, kelihatannya banyak ini. Saya kadang-kadang, saya orangnya kembali lagi berorientasi pada kamus ya. Ini yang terkembali bagus. pada kalimat yang kata Anissa 24, wal muhsanatu ya, wal muhsanatu. Iya. Ini menarik ya. Kalau dipengertikan kalau katanya disambung, wal muhsanatu disambung, ini artinya wanita yang bersuami. Tapi kalau dari kata dasarnya, sonun ini, itu mengandung arti banyak. Nih, kalau wal muhsanatu ini hanya 3 kali di Al-Quran. Nah, sedangkan kata dasarnya itu 18 kali di Al-Quran. Dengan rasem usmaninya 12 macam. Nah, pengertiannya ada 12 macam pengertian di sini gitu. Artinya ini mengandung arti banyak. Tapi kalau kita kata dasarnya disambung, itu pengertiannya memang kalau berdasarkan kamus itu memang wanita yang bersuami. Tetapi kalau kita melihat dari kata dasarnya, ya kenapa saya berorientasi pada kata dasarnya? Ya itu karena memang zaman dulu kan ditulis tanpa ada huruf, tanpa ada tanda baca.
Dan ini menarik gitu loh. Nah, kemudian di sini juga untuk kalimat pertamanya itu kan wa muhsanatu mina nisa. Ini menarik ini. Mina aja itu kalau bahasa orang Arab disatukan itu selalu katanya dari. Ya. Tetapi ketika saya cek di kamus, nah dicek mina itu punya arti banyak, pemberian, hadiah, anugerah, dan banyak itu. Nah, ketika tiga kalimat ini, misal mina sama ini digabungkan dengan kata dasarnya doang, itu banyak mengandung arti yang tersendiri gitu. Nah, ini kalau saya lihat pengertian yang saya cakup adalah lindungilah wanita yang apa? Lindungilah wanita dengan membantunya atau membantunya. Itu kalau saya lihat. Kecuali dan terusnya dalam pengawasan. Ini kalau saya lihat dari semua kata dasar, root analisisnya itu banyak pengertian-pengertian ini yang sedikit jelas gitu. Tapi berdasarkan pengertian-pengertian ulama, para kesepakatan dulu itu agak berbeda. Gitu. Tetapi kalau kita lihat jajaran kamus, itu mengandung pengertian yang berbeda. Nah, pengalaman Abi dalam melakukan kajian Al-Quran itu bagaimana Bang Abi? Abi. Selama ini izin semuanya kalau ada yang keliru bisa diluruskan. Kalau memang ada yang keliru tolong U-nya diambillah jadi clear gitu loh. Karena dua kalau nggak clear ya keliru kan gitu. Nah, ini kan Abi biasanya Sebentar sendiri dari karena saya di sini nggak bawa literasi. Diskusi tanpa literasi harus dibatasi. Jangan sampai timbul asumsi yang dikatakan orang menjadi basi kan begitu. Jadi jadi kalau saya seleksi dari abang tadi pengkajiannya saya hormat banget kepada abangku, sudah setingkat itu ilmunya. Saya belum sampai di situ. Cuma mengarah kepada ke sana sedikit ada pengertian bahwa ilmu nahwu dan sorof untuk modal awal iril kalamu dunahu layufhama, artinya Al-Quran dan hadis tanpa adanya ilmu nahwu sorof tidak bisa difaham. Kalau hanya sekedar kita melihat min maknanya ini, maknanya ini, maknanya ini. Nah, makanya saya tadi mengutarakan definisi menempatkan pendapat pada tempat yang tepat dengan cepat. Itu yang sulit abangku. Makanya butuh pengajian. Besok lah insya Allah saya siapkan literasi sehingga kalau kita diskusi nanti bisa dikatakan diskusi yang sehat bukan sekedar asumsi. Ya. Gimana kalau orang saya kasihkan contoh satu ya. Saya kasihkan contoh satu, ada hadis itu begini. Akal tus samaka hatta roksaha. Saya makan ikan hatta roksaha. Saya baca hatta roksaha. Itu berarti sehingga kepalanya habis. Oke. Terus saya bisa membaca akal tus samaka hatta roksiha. Kita baca kasro hatta roksiha. Hatta di situ bermakna ilah. Saya makan ikan ke kepalanya. Yang satu bisa dibaca akal tus samaka hatta roksuha. Hatta di situ bermakna atof. Dimana saya makan nasi dan kepalanya. Jadi semuanya itu bisa dibenarkan. Cuma murad yang diinginkan itu yang pas sampai di mana. Makanya saya tadi mengatakan bahwa kita hanya mampu mendekatkan kefahaman dengan alasan-alasan yang pas. Itu pun pas dengan pendapat kita, tidak mutlak kepada yang diinginkan. Terima kasih. Iya. Jadi hanya Abi, jadi gini Abi.
saya ini Ya. kadang-kadang memang otaknya kurang kerjaan gitu. Saya mengkaji semua kata dasar semua dari satu ayat ini 24. Kenapa? Ketika ada oten memprotes, saya otaknya bekerja sedemikian rupa untuk benar apa dari kata-kata dasar ini terjadi. Maka itu saya dengan Bang Firman tadi, Bang, berusaha mengkaji dan menayangkan apa arti yang ayat 24 ini sebenarnya gitu dari Iya. Anissa ini. Dan saya udah nemukan dan saya udah merangkainya dari kata-kata dasarnya aja. Jadi nggak ini dan ini saya nggak berusaha saya rasem Usmani saya pertahankan berartinya itu gitu. Saya oten, Agustin. Oh iya ya. Jadi pengertiannya dari ayat Anissa 4 ini boleh Abi saya bacain. Kamu bawa-bawa oten, saya oten. Oh, iya ya, nggak apa-apa. Maksudnya ya kan oten itu bukan kalimat ini ya, maksudnya gitu. Nah gitu Mbak Abi ya. Jadi pengertiannya boleh nggak baca Mbak Abi dengan Abi? Takutnya salah saya nanti. Kalau nggak mau ya beda gitu Abi. Gimana?